Dengan print ini ya. Jadi sudah tidak tahu apa yang kita mau bikin ini. Si Pak Ismet kasih ini Bukan. mikrofon, mati mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adik-adik sekalian, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan apa Bapak Ibu? Guru panjang, Masih diberikan Pak keafiatan. Guru. Halo Bapak Ibu? Halo. Halo Ya, halo. Hadir Pak Bapak Guru. Ibu? Hadir Pak Guru, hadir. Hadir Pak Guru. Pak Guru. Ya. Eh, ketua kelas hadir semua ini Pak Ketua kelas. Sudin Pak Guru, Sudin. Ya. Ya, Jangan tidur Sudin. adik Pak Guru. Hmm. Pak Saisin tidak ada suara. Oh, di biar tak buka di speaker tidak ada suara. Kenapa? Adik sekalian, sebelum saya memulai segala sesuatunya, saya minta satu orang untuk membawakan doa sebelum belajar. Silakan Ketua kelas. Ketua kelas silakan. Oh, siap Pak Guru, siap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyina rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, saya ingin tanya dulu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Guru. Alhamdulillah. Baik Pak Guru. Baik Pak Guru, sehat baik. Kalau Pak Guru tanya kabar, jawabannya begini ya. Apa kabar adik-adik? Jawabannya neng neng nong neng 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 nong
Neng, neng, nong, neng. Baik, Pak Guru. Semangat, Pak Guru. Bisa adik-adik? Bisa Pak Bisa Guru. Pak Guru. Bisa Pak Guru. Apa kabar adik-adik? Neng, neng, nong, neng. Neng, 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 nong. neng, 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 nong, neng. Baik, Pak Baik Pak Guru. Guru. Semangat, Pak Semangat Guru. Pak Guru. Iya, terima kasih. Oh, hari ini kita akan mengadakan satu pembelajaran yaitu tentang Turki Utsmani atau Kekhalifahan Turki. Jadi suatu ketika Ada ingat apa ini? dalam sebuah perang, namanya Perang Khandaq Bapak Ibu. Ini diriwayatkan oleh Jabir. Jadi suatu ketika kata Jabir, ketika kami menggali parit, ketika kami menggali Oh, parit, yang lain sudah. Yang lain Bu ada kopi kamar di bawah. ketika kami menggali parit, ada satu batu besar. Lalu kami datang kepada Rasulullah melaporkan, wahai Rasulullah, itu di sana ada batu besar yang tidak bisa kami pecahkan. Kemudian kata Nabi, baiklah kalau begitu aku sendiri yang akan memecahkan batu itu. Jadi ketika Nabi sedang memecahkan batu itu, ada satu keajaiban yang terjadi. Beliau Rasulullah SAW itu memukul batu itu 3 kali. Pukulan pertama, dari batu itu keluar cahaya. Lalu Nabi bersabda, kota Yaman akan kita kuasai. Itu pukulan pertama pada batu. Kemudian Rasulullah memukulkan lagi 2 kali, keluar lagi cahaya. Kata Rasulullah, ada cahaya yang keluar dan aku melihat kota Kisra. Kota Kisra itu kota Persia. Kota Persia akan dikuasai oleh Islam. Kemudian Rasulullah memukul lagi ketiga kali, disitulah batu hancur dan keluar lagi cahaya. Kata Rasulullah, aku lihat Bizantium akan kalian kuasai. Nah adik-adik, kota Bizantium itu yang sekarang kita kenal dengan Turki, atau yang dulu disebut Konstantinopel. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Turki Utsmani. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi cara pengambilan pelajaran dari sejarah Turki ini konteksnya kekinian ya, dalam konteks modern. Sebelumnya jadi ini permasalahan yang akan saya berikan kepada adik-adik. Yang pertama, bagaimana dinasti Turki Utsmani bisa menjadi kekuatan besar selama 600 tahun. Kemudian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari toleransi beragama dalam pemerintahan Turki Utsmani. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengadopsi strategi kejayaan Turki Utsmani dalam kehidupan saat ini, kehidupan modern. Mari kita sama-sama menyimak materi tentang Turki Utsmani. Jadi akan saya sertai dengan penjelasan-penjelasan. Konstantinopel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Islam dan dunia, yaitu Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1800
di wilayah yang kini kita kenal sebagai Turki. Kerajaan ini didirikan oleh Osman I yang dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmaniyah. Jadi Bapak Ibu, kerajaan kerajaan Turki Utsmani itu didirikan oleh keluarga Utsman atau biasa juga disebut dengan Utsman pertama atau Utsman I. Nama Utsmaniyah sendiri berasal dari nama Osman yang berarti keturunan Osman. Selama lebih dari 600 tahun, Turki Utsmani menguasai wilayah yang sangat luas, termasuk Asia Kecil, Eropa Tenggara, Timur Tengah, dan sebagian Afrika Utara. Jadi Turki Utsmani menguasai jadi kerajaan Turki Utsmani ini berdiri sekitar 600 tahun. Sehingga kekuasaannya mencapai Asia Timur, Asia Tengah, kemudian Eropa dan Afrika. Oke, saya teruskan. Abad ke-16, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan. Sultan Sulaiman berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Eropa Tengah, menaklukkan kota penting seperti Budapest dan menguasai Selat Bosporus. Bapak Ibu ada yang tahu Budapest? Budapest itu di mana? Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang tahu Budapest di mana? Tidak tahu Pak Guru. Oh, oke, kita lanjut kalau begitu. Merupakan dari perdagangan yang sangat strategis. Turki Utsmani memiliki sistem pemerintahan yang sangat terstruktur. Sultan adalah kepala negara sekaligus kepala agama. Selain itu, Turki Utsmani juga terkenal dengan seni kaligrafi, tekstil, dan keramik yang indah. Seni ini berkembang. Jadi di dalam kekaisaran Turki Utsmani itu pemimpinnya atau rajanya atau sultannya itu sudah dia sekaligus pemimpin agama. Jadi dia yang pimpinan, dia yang raja, dia juga yang imam. Gitu Bapak, konsep di dalam kerajaan Islam. Jadi berbeda dengan kita ya, kalau orang yang terjun di dunia politik ya politik saja, yang imam ya urusannya di masjid. Beda lagi dalam konsep kehalifahan. Dalam konsep kehalifahan itu pemimpinnya dia juga yang imam. Pesat seiring dengan kemajuan kerajaan. Meskipun Turki Utsmani telah runtuh, warisan dan pengaruhnya masih terasa hingga hari ini dari segi budaya, arsitektur, hingga politik. Banyak negara yang dipengaruhi oleh kebijakan dan praktik yang dikembangkan oleh kerajaan ini. Istanbul yang dulu dikenal sebagai Konstantinopel. Jadi Istanbul itu sekali lagi Bapak Ibu dulunya dikenal dengan nama Konstantinopel. Jadi kalau siswa-siswa dari Bapak Ibu menanyakan Konstantinopel itu apa? Nah, jawabannya Konstantinopel itu Istanbul, kota Istanbul yang sekarang, ibu kota dari negara Turki. Konstantinopel kini menjadi salah satu kota terbesar dan paling bersejarah di dunia, mencerminkan kejayaan masa lalu kerajaan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sekarang saya ingin memberikan satu studi kasus. Jadi pemecahan problemnya seperti ini. Pada masa kejayaan Turki Utsmani, pada masa kejayaannya Turki Utsmani itu dikenal dengan toleransi beragama dan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun di akhir kekuasaannya dinasti ini mengalami kemunduran drastis. Jadi apa sebetulnya yang menjadi penyebab dan bagaimana pelajaran dari kejayaan serta kemunduran ini dapat diterapkan saat ini. Jadi yang diterapkan ini maksudnya kejayaannya serta kemundurannya. Apa yang dapat menyebabkan satu negeri itu berjaya, kemudian apa juga yang menyebabkan satu negeri itu mengalami kemunduran. Jadi itu yang Bapak Ibu selidiki.
Ya Bapak Ibu, saya berikan tugas masing-masing kelompok memilih salah satu dari pertanyaan ini saja ya, kemudian dijawab. Saya berikan waktu 3 menit. Bisa dicari saja di chat GPT. Halo Bapak Ibu. Halo, siap. Ya, silakan kerjakan tugas Ya, ini. Pak Pilih Guru. masing-masing kelompok memilih salah satu saja. Sudah ada kelompok yang bisa menjawab. Sementara Pak Guru. Sementara ada jawab. Sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2, Kelompok 3 sudah, Pak. Sudah siap. kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3 mau diwakili oleh siapa? Saya Pak Guru. Kelompok 3. Kelompok 3 saya Pak Guru. Oke, Ya, kelompok 3 silakan diwakili siapa? Assalamualaikum warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Sudarin. Ya, silakan Bu Sudarin. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengadopsi strategi kejayaan Turki Utsmani dalam kehidupan modern. Yang pertama, Ya. strategi Turki Utsman memiliki militer yang kuat. Ini bisa diadaptasi dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan aliansi strategi. Yang kedua, pemerintah yang efektif. Sistem birokrasi yang baik dalam kepemimpinan yang kuat adalah kuncinya. Yang ketiga, fokus pada pendidikan. Ya. Contoh penerapannya. Sudah, itu saja. Ya, Pak Guru. Masih ada? Kami dari Masih ada. Nah, itu ada saja. Pak Guru. Oke, demikian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok berikutnya. Kelompok 1 Pak Guru. Oke, kelompok 1. Baik, saya mewakili kelompok 1. Jadi bagaimana dinasti Turki Utsmani bisa menjadi kekuatan besar yang bertahan selama 600 tahun. Dinasti Turki Utsmani bertahan sebagai kekuatan besar selama lebih dari 600 tahun. Berkat kombinasi strategi politik, militer, ekonomi, dan budaya yang unggul. Itu dari kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok lain. Pak Guru. Kelompok 1. Ya, Pak Guru. Ya. Yang tadi itu kelompok 1 ya? Pak.
berarti Mariam kelompok 1. Kelompoknya Mariam itu. Oke, silakan Mariam. Sudah Pak tadi. Kelompok Mariam tadi Kelompok 2 itu. Pak. Sekarang kelompok Ya, 2 Pak Pak. Guru. Jadi yang baru menjawab ini kelompok 1 dan kelompok 3. Iya Ya, Pak Sudah. Guru. sekarang kelompok 2. Oke. Kelompok 2 Pak Ismet. Kelompok 2 silakan kelompok 2. Ismet Pak Ismet. Oke, kelompok 2. Oh, Ismet yang kelompok 3. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Ismet, Mas. Mana Ismet? Kelompok 2 silakan. Ismet. Ismet. Diwakili saja. Oke, baik. Boleh Oke. mewakili Pak Guru? Silakan. Ya. Baik, saya Silakan akan Pak Sudin. mewakili dari kelompok 2. Pertanyaannya tentang pelajaran apa yang dapat diambil dari toleransi beragama dalam pemerintahan Turki Utsmani. Yang pertama adalah menghormati keragaman sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman. Jadi pada saat pemerintahan Turki Utsmani itu, beliau melihat bahwa keragaman itu adalah sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Yang kedua, toleransi sebagai dasar stabilitas sosial, di mana pelajaran dari Turki Utsmani yang bisa diambil itu menghormati keyakinan agama yang berbeda. Turki Utsmani mampu mencegah konflik internal di wilayah yang sangat beragam. Dan terakhir, perlindungan terhadap minoritas. Pemerintah melindungi hak-hak minoritas agama, termasuk memberikan tempat ibadah dan kebebasan beribadah. Demikian Pak Guru ya, ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih. Berikan opus untuk kelompok 2. Ya. Yang tersisa kelompok 4 ya. Kelompok 4 belum menjawab. Oh, 3 Halo, kelompok kelompok lain 4. Pak Guru. Ada 4 kelompok. Berarti kelompok 2 yang belum ya. Kelompok 1 belum. Sudah Pak Guru, 1, 2, 3 Kelompok sudah. 1 masih Tinggal belum kelompok 4 Pak Guru. Tinggal kelompok 4. Oke, anggap saja sudah selesai ya. Karena tadi sudah diwakili oleh adik Sudin, Nelo. Kita akan masuk penutup. Karena 5 menit lagi akan beristirahat. Saya berikan satu video. Kemudian Bapak Ibu temukan pelajaran apa yang hikmah apa yang bisa diambil dari video ini. Ini adalah video penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari video ini? Ya Pak Guru.
ومرتجة الأهباء أم Oke Bapak Ibu, Bapak Ibu, jadi di dalam adegan ini ada dua adegan yang sangat berkesan, yang tidak dapat dilupakan oleh banyak orang. Yang pertama adegan di mana Raja Salahuddin ini mengambil miniatur salib yang tercecer di lantai, kemudian ditaruh lagi di meja. Dan adegan kedua yang paling mengharukan yaitu Raja Salahuddin Alayubi ini tidak mau melangkahi kubur dari Raja Balwin. Raja Balwin itu Raja Yerusalem pertama, Raja Kristen pertama. Dari video ini kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmah Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Bapak Ibu? Bapak Guru. Ya, Ya. Ya, Pak Guru. Ya, hikmah apa yang bisa diambil? Gambar. Ini Video itu ada yang kerajaan Yerusalem menggambarkan sudah tentang runtuh. pertempuran Ya, atau pembunuhan di situ, Pak Guru. Baru ada yang saling ada jabat tangan. Kalau mau lihat dari iya. gambarnya, Pak Guru. pelajaran yang Ya, kita masuk di penutup dan refleksi ya. Jadi yang pertama, apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah Turki Utsmani untuk membangun peradaban modern yang lebih baik? Pelajarannya adalah jika kita ingin maju, jika kita ingin negeri kita mendapat berkah dari Allah, atau yang disebut dengan balatun taibatun gapur warabur gapur, maka yang pertama, satu negeri itu harus bertakwa kepada Allah dan berusaha menjauhi segala sesuatu hal-hal yang buruk seperti korupsi atau ambisi saling merebut kekuasaan. Kemudian yang kedua, apa yang bisa Indonesia pelajari dari dinasti Turki Utsmani dalam menciptakan toleransi beragama? Yang bisa diambil adalah untuk menyampaikan risalah Islam itu tidak perlu harus dengan langsung berhadapan dengan umat-umat orang-orang selain orang-orang non-muslim, kemudian kita katakan bahwa agama kita begini, tidak perlu seperti itu. Harus cukup dengan memperlihatkan akhlak kita saja. Jadi cukup dengan memperlihatkan akhlak kita, maka orang-orang di luar Islam akan mempelajari dan akan melihat bahwa ternyata seperti inilah Islam. Yang kemudian yang ketiga, apa yang bisa Indonesia pelajari dari dinasti Turki Utsmani dalam menciptakan toleransi beragama? Ya, yang bisa dipelajari yang di atas tadi itu. Sebetulnya dua pertanyaan ini sudah sama. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran, siapa yang bisa membawakan doa penutup? Siapa yang bisa membawakan doa penutup? Halo? Adik Mariam? Mariam, itu Mariam. Saya Pak Guru. Itu. Oke, Ismet Pak Ismet saja saja. yang berdoa. Iya, iya. Iya, terima kasih Pak Guru. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca Al-Asriyah. Ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr Asri. innal Innal insana lafi khusr ladina amanu illadzina amanu wa amilus watawassaw bil solihati watawassaw bis bisabr. sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Ya, adik-adik, dengan dibacakan suratul Asr tadi, maka segala kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai, dan setelahnya adik boleh istirahat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Stop, Pak Sudin, di stop saja.